Shalom, bagaimana kabarnya? Baik, saya pada kesempatan ini pertama-tama mengucapkan terima kasih Muse Ripka dan rekan-rekan hamba Tuhan, serta seluruh majelis dan pengurus, bahkan seluruh jemaat, untuk kesempatan pagi ini saya memberitakan firman Tuhan. Ada istilah mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya. Supaya disayang maka saya memperkenalkan diri. Nama saya cukup pendek Bapak Ibu, singkat sesuai dengan KTP saya, namanya Hendra. Ternyata nama Hendra nama pasaran Bapak Ibu. Di mana-mana banyak nama Hendra. Saya nggak tahu jemaat di sini ada nama Hendra nggak? Ada juga. Wah, ya. Maka ketika saya pelayanan lama di Surabaya Bapak Ibu, sampai hari ini di Surabaya. Maka jemaat saya itu menambah marga saya di belakang. Karena marga saya Liu, maka menjadi Hendra Liu. Karena di tempat ladang pelayanan saya, waktu saya melayani ada nama Hendra Lis, Hendra Kusuma, Hendra Buana. Untung nggak ada Hendra Buayanya, untung nggak ada ya. Nah, untuk membedakan dari yang lain, Hendra Liu. Pada waktu saya pelayanan di Jambi ketemu Muse Rika, di situ juga ada nama penatua Hendra Liu juga. Ingat Muse ya? Wah, jadi namanya sangat pasaran. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu di jalan, ya siapa tahu mungkin juga jalan-jalan ke Surabaya ketemu, silakan. Saya mungkin tidak bisa ingat nama satu-satu ya. Saya sudah berkeluarga, istri saya 1 ya, anak saya 2, 1 SMA, yang 1 SMP. Sekali lagi, terima kasih untuk kesempatan pelayanan yang diberikan pada pagi hari ini. Ya, tema kita Bapak Ibu hari ini berbicara tentang cintailah aku dengan tulus. Ya, cintailah aku dengan tulus. Saya dikasih nas dari Hosea 5 ayat 15 sampai pasal 6 ayat. Dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantara nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan menghukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan sembelihan dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Berbahagialah kita yang membaca mendengar firman, terlebih lagi kita yang melakukan firman Allah ya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, ada satu kisah nyata. Ada seorang wanita yang dinikahkan oleh keluarganya kepada seorang pria yang tidak dia cintai. Ya, jadi ada seorang wanita dinikahkan kepada seorang pria yang tidak dia cintai. Di dalam pernikahannya itu Bapak Ibu yang dikasihi, maka sang suami barunya itu memberikan aturan. Bahwa dia harus bangun pukul 5, menyiapkan segala sesuatu tepat pukul 7 sebelum suami berangkat bekerja. Nah Bapak Ibu dia lakukan itu setiap hari. Dia bangun pukul 5, menyiapkan segala sesuatu tepat pukul 7 sebelum suami berangkat sekolah. Beberapa tahun setelah pernikahan itu Bapak Ibu sang suami meninggal dunia mungkin karena sakit. Ya. Nah setelah meninggal beberapa tahun setelah suami meninggal, kali ini dia menikah lagi Bapak Ibu. Tetapi kali ini dia menikah dengan seorang pria yang sangat dia cintai. Ya, dia menikah dengan seorang pria yang sangat dia cintai. Dia bangun pukul 5. Dia menyiapkan segala sesuatu juga tepat pukul 7 sebelum suaminya bekerja. Dia lakukan itu bertahun-tahun. Sampai pada suatu kali ketika dia sedang membersihkan loteng atau atap rumahnya, di atas rumahnya, dia menemukan satu secarik kertas yang pernah dibuat oleh suaminya yang pertama. Lalu dia baca. Bangun pukul berapa?
Pukul 5 menyiapkan segala sesuatu tepat pukul 7 sebelum suaminya berangkat. Lalu dia merenung dengan hidupnya sekarang ini. Loh, bukankah aku juga melakukan hal yang sama? Dulu aku juga bangun pukul 5 menyiapkan segala sesuatu tepat pukul 7. Sekarang aku juga bangun tetap pukul 5 menyiapkan segala sesuatu tepat pukul 7. Tetapi yang membedakannya di mana Bapak Ibu? Kalau dulu dia tidak mencintai pria yang dia nikahi, tapi kali ini dia mencintai pria yang dia nikahi. Nah Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika dia merenung, dia sadar bahwa yang dia lakukan sekarang ini lebih membuat dia bersuka cita. Kenapa? Karena ada apa? Karena ada cinta. Betul ya? Karena ada cinta. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam dunia ini kita dapat melihat banyak orang mati karena cinta. Betul enggak? Ada orang mati demi cinta, mungkin karena pasangannya. Ada orang mati demi cinta, mungkin karena agama. Ada ya, orang cinta agama lalu mati untuk agamanya. Ada orang juga mati mungkin karena cinta keluarga. Ada orang juga mati karena cinta uang. Ada nggak Bapak Ibu? Banyak nggak? Banyak ya. Ada juga yang rela mati untuk Tuhan. Katanya aku cinta kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus, pernah jatuh cinta? Pernah lah ya, khususnya sudah berkeluarga ya. Bagaimana rasanya setelah jatuh cinta? Gak enak. Setelah nikah gak enak. Waktu jatuh cintanya enak, setelah nikah gak enak katanya ya. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ternyata cinta itu punya kekuatan. Ya, cinta itu punya power. Dari orang yang mungkin malas kemudian bisa semangat karena cinta. Dari orang yang tidak mau akhirnya menjadi mau oleh karena cinta. Ya, cinta itu punya power yang begitu luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, cinta ya. Nah pada kesempatan pagi ini saya juga mau tanya kepada kita. Bapak Ibu, apakah kita juga mencintai Tuhan? Tuh kok lihat saya? Saya tanya, apakah Bapak Ibu mencintai Tuhan? Kok cuma 2 ya? Yang lain cinta apa ini? Cinta Tuhan? Sungguh? Apakah Bapak Ibu juga mencintai keluarga? Bentar nih, klik enggak keluar ya. Mencintai keluarga juga? Keluarga di sini, pasangan kita, suami, istri, orang tua, anak ya. Kalau memang kita cinta Tuhan, Bapak Ibu, kita cinta keluarga kita, pertanyaannya, apa buktinya? Ada bukti enggak? Apa buktinya kita cinta Tuhan? Apa buktinya saya cinta keluarga saya? Nah ini penting Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Bapak Ibu pernah dengar lagu ini ya? Janjimu seperti fajar pagi hari. Pernah dengar? Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus. Lagu ini senada dengan kerinduan Nabi Hosea agar umat Tuhan itu bertobat. Kayak itu di dalam ayat 15 dari pasal 5 tadi. Pertobatan judulnya. Ya. Ada satu kerinduan besar dari Hosea bahwa jemaat atau umat Tuhan waktu itu harus bertobat. Dan mereka harus makin mengenal Tuhan, dikatakan di situ. Ya. Dan melihat betapa besarnya kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah kepada umatnya. Itu penekanannya Bapak Ibu. Hosea menggambarkan Allah seperti apa? Seperti fajar. Sebab Hosea hendak berbicara tentang apa? Kasih setia Tuhan. Bahwa Tuhan itu setia kepada janjinya. Tuhan itu pasti menepati setiap kata-katanya, setiap janjinya. Maka melalui Nabi Hosea ini Bapak Ibu, bagaimana Allah memanggil orang Israel supaya bertobat dari jalan-jalan yang salah. Di mana pada waktu itu orang Israel melakukan penyembahan berhala. Di mana waktu itu orang Israel juga melakukan perbuatan-perbuatan yang penuh dengan kefasikan, menentang firman Tuhan yang menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu, memang akhirnya ujung-ujungnya orang Israel mendapat hukuman. Mereka mengalami yang disebut dengan pembuangan. Namun demikian kalau kita perhatikan Bapak Ibu, hal luar biasa. Kitab ini ditulis untuk menyatakan bahwa Allah tetap setia. Bahwa Allah itu tetap menyatakan kasih setia kepada umat perjanjiannya. Yang kerap kali umat itu tidak setia kepada Tuhan. Tetapi Allah sungguh-sungguh mengasihi mereka. Allah sungguh-sungguh menebus mereka Bapak Ibu. Supaya mereka kembali kepada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu melalui firman ini Allah melalui Hosea menekankan pentingnya pertobatan hati. Ya, pertobatan hati. Lalu mengenal Dia dengan benar. Lalu yang ketiga mengasihi Tuhan dengan tulus. Karena 3 hal ini melebihi korban sembelihan.
Kalau kita perhatikan dalam pasal 6 yang kita baca tadi. Jadi Bapak Ibu, ayat-ayat ini menyerukan umat untuk apa? Umat untuk kembali kepada Tuhan yang sangat mengasihi mereka. Tuhan menghendaki umatnya mengasihi. Dan Tuhan juga menginginkan mereka mengalami pertobatan hati. Ya, pertobatan hati itu adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Maka itu Bapak Ibu, mari kita coba belajar pagi ini, kita akan melihat 3 kebenaran ya. Dari nas ini supaya kita menjadi umat dan keluarga ya. Keluarga Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sorry agak kecepatan ya. Oke. Kita lihat yang pertama ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah pertobatan hati. Kita melihat yang pertama pertobatan hati. Bapak Ibu dikasih nama Tuhan Yesus, ini menekankan pentingnya pertobatan yang tulus ya. Bukan hanya sekedar oh ya saya mau bertobat, hanya sekedar kata-kata atau tindakan ritual. Ya, saya sungguh-sungguh mengalami pertobatan hati. Ya, pertobatan hati bukan hanya sekedar ritual yang kita lakukan. Oh saya datang beribadah misalnya, tapi hatinya enggak berubah. Enggak demikian ya. Umat harus mengakui dosa dan mereka akan kembali kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan pertobatan hati di sini adalah pemulihan hati sebenarnya. Lebih tepatnya pemulihan hati ya. Mungkin saya bisa dibantu aja ya, klik ya. Lebih tepatnya adalah pemulihan. Ya, pemulihan hati. Ya, mengapa kita perlu pemulihan hati? Mengapa kita juga perlu pemulihan hati dalam hidup kita? Bukankah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus menyelamatkan kita lewat karyanya yang sempurna, lewat salibnya yang sempurna, lewat kebangkitannya, bagi kita itu sudah sempurna Bapak Ibu. Betul, sempurna Bapak Ibu. Penebusan yang Yesus lakukan sudah genap. Penebusan yang Yesus lakukan itu sudah selesai. Tidak diperlukan tambahan apa-apa lagi untuk keselamatan. Jadi keselamatan kita itu sudah tebus 100% oleh Tuhan Yesus tanpa embel-embel, tanpa tindakan kita, tanpa perbuatan kita Bapak Ibu. 100% adalah tindakan Tuhan. Tapi hati kita perlu dipulihkan. Hati kita dipulihkan untuk apa? Bukan untuk diselamatkan, melainkan untuk bertumbuh. Ya, hati kita dipulihkan untuk bertumbuh, hati kita dipulihkan untuk apa lagi? Untuk berbuah, hati kita dipulihkan untuk apa lagi? Untuk menjadi dewasa setelah kita diselamatkan Bapak Ibu. Nah ini penting ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus, hati kita itu dipulihkan supaya apa? Bertumbuh. Berbuah, menjadi dewasa. Ya. Jadi Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus ini sangat penting sekali. Kita harus menyadari bahwa seorang Kristen, seorang anak Tuhan, dia harus mengalami pemulihan hati supaya dia makin bertumbuh, dia bisa dewasa dan bisa menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saya mau tanya ya, apa ukuran keberhasilan seorang petani misalnya? Bisa bantu saya klik ya, apa ukuran keberhasilan seorang petani? Wah, ini Bapak Ibu lihat, ini petani durian ya, anggap aja ya. Kira-kira apa sih yang membuat dia tersenyum lebar Bapak Ibu? Wajahnya. Karena apa? Karena hasilnya, betul ya. Karena duriannya gede, ya, kualitasnya juga mantap, isinya juga mantap, betul ya. Demikian juga kehidupan orang Kristen Bapak Ibu. Seorang Kristen dapat dikatakan sudah dewasa rohani, bukan hanya dilihat, oh dia rajin ke gereja, bukan hanya dilihat di situ. Bukan hanya dilihat berapa lama dia sudah ikut Tuhan Yesus. Bukan hanya dilihat berapa aktif dia terlibat di dalam berbagai macam pelayanan. Tetapi yang paling penting juga apa? Dilihat dari buahnya. Itu penting. Karena ada orang yang melayani tapi nggak berbuah. Ada nggak? Malah jadi troublemaker di gereja. Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Melayani aktif, tapi jadi batu sandungan. Sering saya ketemu. Nggak berbuah dia. Kelihatannya aktif, terlibat ini, terlibat itu. Tapi jadi batu sandungan buat orang lain. Buat orang kecewa dan sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu dalam Matius 3 ayat 8, Yohanes Pembaptis bilang, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Tuhan sangat menghendaki kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh dan menghasilkan buah. Bertumbuh dan berbuah Bapak Ibu, itu adalah tanda kehidupan. Jadi kalau kita merasa sebagai orang Kristen yang hidup, maka dia harus bertumbuh dan berbuah. Jadi berbuah dan bertumbuh dan berbuah itu adalah iman kita hidup. Ya, iman kita adalah iman yang hidup. Pemulihan hati sangat diperlukan karena apa? Karena setelah Bapak Ibu saya diselamatkan, kita ini dikasih hati baru oleh Tuhan. Ya, tapi dalam realitanya Bapak Ibu, menunjukkan bahwa hati kita masih bisa terluka nggak? Masih bisa? Setelah bertobat percaya Yesus masih bisa terluka nggak hatinya?
Bisa ya. Hatinya masih bisa patah nggak? Waduh, lihat pasangannya, kecewa ya. Mungkin lihat sikap suami atau wah patah hati ya. Hati kita masih bisa rusak nggak? Bisa. Bisa aja dirusak karena dosa. Dirusak karena uang. Bisa nggak merusak hati kita? Membuat kita itu rusak hubungan dengan Tuhan. Hati kita bisa remuk nggak? Bisa. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa. Karena kita masih hidup di dalam dunia yang jahat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, betapa pentingnya kita itu menjaga hati kita ini. Ya, kita harus sungguh-sungguh menjaga hati kita. Karena kehidupan orang Kristen ada kehidupan yang berperang setiap hari. Bapak Ibu mau datang ke gereja berperang nggak? Mau datang nggak? Bangun pagi ya? Berperang nggak itu? Mau ibadah nggak ya? Aduh, males ah. Itu peperangan. Nanti Bapak Ibu keluar dari sini juga peperangan. Setiap hari kita itu menghadapi peperangan. Di mana hati kita ini mau direbut. Setiap hari. Karena itu hatinya harus apa? Dijaga. Waspadalah ya orang bilang. Di sini ada mall ya Bapak Ibu ya. Saya tadi kemarin malam lihat ada satu mall ini. Mall apa namanya? Basko ya? Ya, siapa yang sering lewat mall atau jalan-jalan di mall? Ya, ya. Bapak Ibu kalau jalan di mall, biasa aja lah santai ya. Mungkin kita jalan, lihat belanjaan, lihat mau makan, mau apa santai, betul nggak ya? Apa bedanya orang berjalan di mall dengan orang berjalan di medan perang Bapak Ibu? Apa bedanya? Kalau orang di jalan di mall, apakah dia seperti orang ke medan perang Bapak Ibu? Waspada waktu di mall. Ada lose ribkah, sembunyi dulu. Gitu. Enggak tahu, betul nggak ya? Santai aja dia. Jalan, mau makan ya makan, mau lihat ya lihat, betul nggak? Tapi kalau orang di medan perang Bapak Ibu, apakah bisa berjalan seperti orang di mall? Aku ada pasukan bertembak, orang mati langsung. Nggak bisa. Dia harus jalan apa? Waspada, betul nggak? Dia harus jalan apa? Berhati-hati, betul? Nah Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus, tadi saya katakan hidup kita ini adalah peperangan setiap hari. Waspada nggak kita? Mau jalan seperti di mall atau waspada ketika berperang? Kalau enggak, terancam hidup kita. Sebagai orang beriman Bapak Ibu, kita pun sesungguhnya sedang berjalan di medan peperangan. Kita tahu bahwa dunia ini telah jatuh ke dalam dosa. Setiap hari kita bagaikan berjalan di jalan yang berbahaya. Jalan yang tidak rata. Jalan yang penuh dengan lobang. Ancaman mengintai kita. Yang siap saat untuk menelan kita. Lalu bagaimana kita menjaga hati kita Bapak Ibu dari berbagai serangan? Bapak Ibu pernah lihat ular ini? Ular apa ini? Ada yang tahu nggak? Katanya ular anaconda. Bapak Ibu saya pernah lihat ular ini, wah ngeri. Karena ular ini gede. Takut saya Bapak Ibu, padahal saya lihat di TV loh. Apalagi kalau ketemu yang beneran, wah entar hari kemana saya ya. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ular anaconda yang besar, itu bisa menelan satu manusia utuh. Jadi kalau orang yang segede saya ini bisa ditelan, apalagi kalau yang kurus-kurus enak itu telannya. Ya, ditelan utuh. Nah ada seorang dokter, dia menginformasi, siapa tahu Bapak Ibu kan bosan jalan-jalan ke Singapura, mungkin ke Amerika, sekali-sekali mau ke hutan Amazon. Atau saya mau jalan-jalan ke hutan Amazon, mau rekreasi ke hutan Amazon. Ya siapa tahu ya, suatu kali ya, ketika Bapak Ibu mau ke hutan Amazon ya. Nah dia kasih tip, dokter ini kasih tip, bagaimana supaya kita bisa selamat dari cengkraman ular anaconda. Kalau Anda dikejar ular anaconda katanya, yang pertama kali jangan berlari. Kenapa jangan berlari? Karena ular itu jauh lebih cepat daripada larinya Anda. Maka tip yang kedua, ketika Anda dikejar ular anaconda, Anda berbaring di tanah dengan posisi kaki yang lurus. Lalu tangannya juga lurus, sebegini nih. Jangan lari, harus lurus begini. Ya. Lalu tip yang ketiga, maka ketika ular itu mendekati Anda, maka Anda harus tenangkan diri. Ngomongnya enak Bapak Ibu. Ular sebesar itu waktu saya pelayanan di kota Bangka, Jebus ya. Kota Jebus, kota Bangka. Itu di belakang gereja ada ular begini, saya sudah hilang, entah kemana saya lihatnya. Ini gede gitu, dibilang tenangkan diri. Itu tipnya. Maka tip yang keempat, ketika ular itu buka mulut lebar-lebar, kenapa dia buka mulut lebar-lebar? Ada yang tahu nggak? Karena dia mau nelan kita. Maka tip selanjutnya, makin tenangkan hati. Haleluya. Oh. Ngomongnya enak ya, tenangkan hati ya. Maka Bapak Ibu, ketika kita berbaring, kata dokter itu, ular itu akan menelan bukan dari kepala,
tapi dia akan menelan dari kaki kita. Maka dia pelan-pelan akan sedot kita. Ya, dia akan sedot pelan-pelan, dinikmati sepatu kita. Kok enak ya? Dinikmati pelan-pelan. Maka dokter itu bilang, ketika Anda disedot, bahkan Anda sudah berada di mulut ular, Anda harus makin tenangkan hati. Bapak Ibu, makin tenangkan hati bisa? Enteng ngomongnya. Setelah sampai di pusar, nah jadi kita sudah masuk di mulut ular sampai sini. Renggangkan tangan kanan, dia bilang. Tangan kanannya direnggang. Kemudian, raihlah pisau yang ada di sebelah sini. Sebelah kanan, kaki kanan orang kalau ke hutan bawa pisau di sini. Ingat ya Bapak Ibu ya, kan pisau gede nih kalau ke hutan. Ambil, tusuk keras-keras bagian atas mulut ular, itu robek-robek mulutnya, pasti mati. Maka dua tip terakhir bunyinya. Jangan lupa bawa pisau. Kalau lupa siapa yang mati? Kita. Pisaunya yang terakhir harus tajam. Kalau nggak tajam dianggap tusuk gigi sama ularnya. Bapak Ibu sadar gak kita bahwa di dalam kehidupan kita begitu banyak ular anaconda yang ingin menelan kita. Anaconda itu bisa saja filosofi pengajaran-pengajaran yang salah. Bisa? Anaconda itu bisa nafsu, bisa? Anaconda itu bisa uang. Anaconda itu juga bisa masalah kita. Yang ingin menelan kita, supaya kita jauh dari Tuhan, supaya kita mati. Maka pisau itu menggambarkan apa Bapak Ibu? Yang tajam. Firman Tuhan seperti pedang yang bermata dua, yang dapat memisahkan tulang dan sumsum. Yang dapat memisahkan antara terang dan gelap. Memisahkan mana yang benar, mana yang jahat. Lewat apa? Firman Tuhan. Bapak Ibu, penting gak firman Tuhan? Untuk melawan anaconda kita perlu apa? Firman Tuhan. Betul? Pisau yang tajam itu firman Tuhan. Penting gak firman Tuhan? Loh, kok diam? Saya tanya Bapak Ibu, firman Tuhan penting nggak? Yang atas penting nggak Bapak Ibu? Penting ya? Penting atau sangat penting? Sangat-sangat penting atau sangat-sangat-sangat penting? Sangat-sangat-sangat penting atau sangat-sangat-sangat penting? Sungguh sangat-sangat-sangat penting? Saya tanya, jawab jujur, siapa yang baca Alkitab setiap hari? Oh ini pertanyaan sulit ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yang atas 9, 10. Ini yang hadir berapa orang ini? Cuma berapa persen? Jangan malu. Baca nggak Alkitab setiap hari? Paling banyak baca WA dibandingkan baca Alkitab. Betul ya Bapak Ibu ya? Berita apa sih hari ini? Jadi Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus, maka pertobatan hati atau pemulihan hati akan terjadi jika Anda dan saya selalu dekat firman Tuhan. Hati kita akan terjaga kalau ada firman Tuhan yang selalu berbicara kepada kita, yang selalu mengingatkan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus bertobat, kita harus dekat dengan firman Tuhan. Amin? Mau janji? Yang belum baca nih. Amin enggak? Loh kok diem? Kalau disuruh janji susah nih. Amin ya? Yang kedua kita lihat. Yang kedua, belajar mengenal Allah. Ya, di dalam ayat 6 bagian B. Di situ dikatakan tadi ya. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ya. Hosea mengingatkan bahwa pengenalan akan Tuhan itu melebihi korban-korban bakaran. Dikatakan, korban bakaran itu adalah persembahan yang dibakar, jadi binatangnya dibakar seluruhnya, itu melambangkan penyerahan, mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Ya, mereka pikir dengan memberikan korban-korban bakaran itu dapat membuat Tuhan senang. Apa artinya korban-korban bakaran itu jika tidak disertai dengan pengetahuan yang benar tentang Tuhan? Gak ada artinya Bapak Ibu. Kasih korban tapi nyembah berhala, kasih korban tapi melakukan hal yang fasik. Kasih korban tapi melakukan kejahatan. Kasih korban tapi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena tidak disertai dengan pengenalan. Gak ada gunanya bagi Tuhan. Sebesar apapun korban yang dipersembahkan, korban yang diberikan kepada Tuhan, tapi mereka masih hidup dalam penyembahan berhala. Mereka tidak taat kepada firman Tuhan, tidak ada gunanya. Betul nggak Bapak Ibu? Sebesar apapun pengorbanan itu. Karena tidak disertai dengan pemahaman yang benar tentang Tuhan.
Nah ini hati-hati Bapak Ibu ya. Kita orang Kristen harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sehingga setiap tindakan perbuatan kita tahu itu benar. Kita baru memperingati Jumat Agung dan Paskah kemarin ya, bulan lalu. Betul ya? Ada yang disebut Minggu Palma. Tahu ya Minggu Palma Bapak Ibu? Yaitu peristiwa di mana Tuhan Yesus masuk Yerusalem. Betul ya? Waktu Yesus masuk Yerusalem Bapak Ibu, Yesus disambut sebagai pahlawan yang luar biasa. Betul nggak? Yesus disoraki atau diteriaki dengan sebutan apa? Hosana. Betul ya? Hosana. Yohanes pasal 12. Tapi di dalam Yohanes pasal 19, teriakan Hosana itu diganti menjadi apa? Salibkan dia, salibkan dia. Bapak Ibu, hal ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Mengapa hal ini tidak boleh terjadi Bapak Ibu? Tapi hal ini terjadi. Harusnya nggak boleh terjadi. Karena mereka tidak memiliki pengenalan Yesus datang itu untuk apa. Yang mereka pahami, yang mereka tahu Yesus itu jadi raja bagi kami, bebasin kami dari penjajahan. Padahal Yesus lebih besar daripada itu melakukan. Menjadi raja atas hidup mereka. Melepaskan mereka dari belenggu dosa. Membawa mereka kepada keselamatan. Jadi Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus, mereka salah memahami Yesus. Sehingga mereka kecewa. Mereka kecewa lalu kata Hosana menjadi salibkan dia. Demikian juga di dalam kehidupan kita ya saat ini ya. Apa yang dilakukan oleh umat Tuhan di masa lalu dapat juga terulang loh. Bagi kehidupan kita umat di zaman saat ini. Tidak sedikit orang Kristen memahami, ya, membatasi Allah hanya sebagai pemulih. Ya, ada orang Kristen mempunyai pemahaman, oh Allah itu pemulih. Oh Allah itu penyembuh, kalau aku sakit harus sembuh. Oh Allah itu pembuat mujizat. Oh Allah itu pemberi berkat. Jadi aku harus terus diberkati dengan berkat uang yang berlimpah-limpah misalnya. Oh Tuhan itu penolong. Ya, kemudian disertai juga dengan pemahaman bahwa Tuhan itu pasti memberikan kesuksesan dalam hidup saya. Tuhan itu pasti meluputkan saya dari sakit penyakit. Tuhan itu dianggap apa Bapak Ibu? Banyak orang Kristen menganggap Tuhan seperti ini, betul nggak? Nggak sedikit loh. Harus sukses, harus makmur, harus sehat, tidak boleh sakit. Banyak orang tergoda untuk menjadikan Tuhan itu sebagai pembebas. Ya, nggak sadar kita. Seringkali kita menganggap Tuhan itu hanya sebagai pembebas, sama seperti orang Israel tadi. Pembebas dari masalah, pembebas dari kesulitan, pembebas dari rasa penyakit, pembebas dari kemeraratan, pembebas dari berbagai kekhawatiran. Tidak salah Bapak Ibu. Tapi kalau hanya sebatas itu menjadi pemahaman kita jadi salah. Bapak Ibu, Tuhan lalu diburu lewat doa, lewat mujizat-mujizat. Bila kita dapat, nah ini baru Tuhan ini. Lalu kita kagum sama dia, kagum sama Tuhan. Karena aku dikasih. Karena aku dikasih. Ucapan syukur kemana-mana, kemudian sharing, saksi ya tentang Tuhan. Oh Tuhan tuh begini-begini. Tapi bagaimana kalau tidak dijawab? Pernah nggak Bapak Ibu berdoa, ada masalah, nggak dijawab? Pernah? Kecewa nggak? Pernah nggak Bapak Ibu? Kecewa nggak sama Tuhan? Saya ingat waktu saya di Bangka ya. Saya punya teman, dia punya adik, 3 ya, dia 3 saudara, dia paling gede. Laki-laki semua ya. Mamanya rajin sekali ke gereja. Anak-anaknya dibawa ke gereja semua. Dari kecil sekolah minggu. Setelah anak-anak itu mulai dewasa, anaknya laki-laki, salah satu dari anaknya kena kanker Bapak Ibu. Maaf ya, di bagian duburnya ada kanker. Ketika si mama tahu kalau anak ini kena kanker, dia kaget luar biasa Bapak Ibu. Dia marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa anakku kena kanker? Aku ini loh rajin ke gereja. Tuhan harus sembuhkan. Tidak boleh tidak sembuhkan. Kalau Tuhan tidak sembuhkan, aku kecewa, aku marah sama Tuhan. Mati anaknya Bapak Ibu. Anaknya mati, ibu ini imannya juga mati. Dia tinggalin Tuhan. Kalau Bapak Ibu jadi ibu ini bisa terima nggak? Ada seorang tante, saya kunjungin ya. Saya diajak beberapa bapak-bapak ya, kunjungi seorang tante yang kena kanker, maaf ya, kanker payudara. Dia sudah 60 lebih. Waktu kami mau masuk rumahnya, kami ketok-ketok, lalu dibuka oleh pembantunya. Lalu pembantu bilang tunggu sejenak. Ternyata tante itu berhias gitu wajahnya biar kelihatan cantik kalau ketemu. Ya, dia berhias. Ya sudah. Kemudian kami masuk.
Kami datang itu sebenarnya mau menguatkan Bapak Ibu. Saya datang sama teman-teman ingin menghibur supaya dia bisa kuat gitu ya. Karena dia sudah kena kanker stadium akhir Bapak Ibu. Sudah bahaya sekali, sudah pecah ya. Sakitnya luar biasa. Tapi hari itu ketika kami kunjungi Bapak Ibu, saya kaget karena wajahnya berseri-seri. Ada satu statement yang keluar dari mulutnya yang membuat saya kagum. Dia bilang begini, saya memang sakit, tapi saya bersyukur. Kok bisa sakit bersyukur? Di tengah-tengah sakit yang luar biasa. Karena Tuhan baik. Sudah pimpin hidup saya sampai hari ini. Tuhan sudah memberi saya banyak kesempatan dalam hidup ini. Tuhan baik. Saya bersyukur. Saya sampai ngomong sama tante, kami sebenarnya datang ke sini ini mau menguatkan tante sebenarnya. Tapi hari ini saya belajar, saya dikuatkan, saya diberkati. Bapak Ibu, kenapa tante ini bisa berkata, saya bersyukur. Sekalipun saya sakit. Yang satunya, gak bisa bersyukur. Kenapa? Tahu nggak? Tahu ya jawabannya kira-kira ya? Karena seringkali kita mengenal Tuhan itu sangat-sangat tidak mengenal dengan baik. Sangat-sangat tidak baik. Kalau Tuhan tidak sembuhkan, Tuhan punya rencana. Punya kebaikan di situ. Tuhan punya maksud di situ. Betul nggak? Ada rencana Tuhan yang baik. Pastilah. Kalau Tuhan sembuhkan, Tuhan juga punya rencana yang baik. Itulah Tuhan yang berkuasa. Sanggup memulihkan, dia juga sanggup untuk tidak memulihkan. Tapi dia memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ini penting sekali sebagai orang percaya ya. Bahwa kita harus membangun pemahaman kita tentang Tuhan itu dengan benar. Ya. Kalau tidak benar ini bahaya Bapak Ibu. Jangan-jangan nanti kita membangun iman kita dengan cara yang tidak benar. Kalau kita sebagai murid Kristus membangun iman dengan cara yang salah, maka mudah bagi kita kecewa kepada Tuhan. Saya mau tanya lagi. Saya suka tanya nih. Bisa tolong diklik ya. Ada pertanyaan. Terus. Lagi. Ya. Tolong diklik lagi. Terus. Ini agak susah saya ngeklik ya. Nih pertanyaan saya. Dapatkah seorang murid Kristus atau orang percaya berjalan tanpa pengetahuan yang benar tentang Allah? Bisa nggak? Bapak Ibu menangkap pertanyaannya. Dapatkah seorang murid Kristus berjalan dalam hidup ini tanpa pengetahuan yang benar tentang Tuhan? Bisa nggak? Bahaya nggak Bapak Ibu kalau kita berjalan dalam hidup ini tanpa pengetahuan yang benar tentang Tuhan? Bahaya nggak? Apa perbedaan yang besar antara percaya dan mengetahui? Percaya dan mengetahui itu apa bedanya Bapak Ibu? Percaya meyakini, berarti memegang sesuatu pendirian. Walau kenyataan sesungguhnya belum tentu demikian. Betul ya? Itu percaya. Bapak Ibu percaya Yesus menyelamatkan, tahu dari mana? Bapak Ibu percaya Yesus penyelamat? Dari mana taunya? Dari Alkitab, betul nggak? Pengetahuannya dari Alkitab, betul ya? Nah ini penting. Saya pernah melayani ya, dikasih tahu ya, ada seorang guru sekolah minggu, saya, dia tukang gigi, ya, tukang gigi tahu ya? Bukan dokter gigi, tukang gigi, beda ya, tukang gigi sama dokter gigi beda ya. Tukang gigi, jadi suatu kali ada pasiennya datang mau buat gigi, tapi giginya sakit. Lalu dengan percaya diri nih, guru sekolah minggu saya ini bilang, sudah, saya obatin. Saya bisa, percaya deh, sembuh. Oleh guru sekolah minggu ini, Bapak Ibu dibersihin, ya. Lalu dikasih obat, kemudian giginya diukur, orang itu pulang. 3 hari kemudian orangnya datang lagi, tapi kali datang giginya bengkak. Besar sekali Bapak Ibu, dia kaget sampai guru sekolah minggu saya ini. Wih, kok bengkak besar sekali, padahal dia percaya, dia bisa ngobatin. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kepercayaannya guru sekolah minggu ini tidak disertai dengan apa? Pengetahuan, ilmu, kedokteran gigi, betul nggak? Betul ya? Misalnya Bapak Ibu ada yang sakit usus buntu ya. Pak Filimon mana ya? Yang saya kenal Pak Filimon. Di mana Pak? Duduknya. Oh di atas Pak Filimon ya. Oh ya. Maaf ya Pak ya, seandainya suatu kali sakit nih, usus buntu nih. Kemudian Bapak mau operasi. Lalu ada
mahasiswi kedokteran tingkat 1. Bilang sama Pak Filimon, Pak, saya operasi gratis, mau nggak Pak? Kenapa gini-gini Pak? Kenapa gak mau? Gratis. Karena pengetahuannya belum cukup, betul nggak? Tapi kita rela bayar dokter bedah. Kenapa? Karena dokter itu waktu bedah perut kita, waktu dia potong usus kita, dia percaya. Dokter itu percaya, waktu dipotong usus kita, kita pasti nggak mati. Kenapa? Kepercayaannya disertai dengan apa? Pengetahuan. Bapak Ibu nangkep maksud saya? Demikian juga dalam hidup kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu. Iman aja itu nggak cukup. Iman itu perlu pengetahuan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih nama Tuhan Yesus, tanpa pengetahuan firman Tuhan itu dapat berakibat fatal, Bapak Ibu, dalam hidup kita orang percaya. Hati-hati, iman yang benar harus bersandarkan pada fondasi pengetahuan firman Allah. Berapa banyak orang Kristen mendasarkan imannya karena kesaksian mantan dukun? Banyak. Berapa banyak orang Kristen yang meletakkan imannya kepada orang yang katanya bisa naik turun surga. Katanya bisa bernubuat. Berbondong-bondong mempercayakan imannya kepada orang-orang seperti ini Bapak Ibu. Ini akan mengalami kemerosotan yang begitu luar biasa dalam hidup orang Kristen. Ingat, iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Ini penting. Ya, karena firman Tuhan. Bagaimana kita membangun iman kekristenan kalau kita malas baca Alkitab, Bapak Ibu? Bagaimana kita bisa membangun iman kalau kita tidak cinta kepada firman Tuhan? Mulai hari ini, mari kita belajar untuk cinta kepada firman Tuhan. Hanya dengan firman Tuhan kita mengenal Tuhan kita. Kita belajar untuk mengenal Tuhan kita. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga ya, biar cepat. Dalam ayat 6a dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Ya, kasih setia. Tadi ada istilah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, satu pepatah yang mengandung makna bahwa ketika kita tidak mengenal seseorang, maka tidak mungkin kita bisa mengasihi orang tersebut. Ya, karena kita tidak mengetahui apapun tentang orang itu. Perkenalan membuat kita menjadi akrab dan tahu apa yang menjadi keinginan orang itu. Hal ini juga berlaku bagi orang percaya terhadap Tuhan, Bapak Ibu. Untuk tahu siapa dan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita harus mengenal Tuhan. Mengenalnya ya lewat firman Tuhan tadi. Ya, semakin kita mengenal Tuhan, maka kita akan semakin mengasihi Tuhan. Semakin kita akan mencintai Tuhan. Firman Tuhan, Bapak Ibu, dalam kitab Hosea mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Allah lebih menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan. Ya, dalam bacaan kita tadi. Bukan korban sembelihan. Korban sembelihan itu adalah hewan yang biasanya dibawa, dipersembahkan ya untuk penghapus dosa kepada Tuhan. Jadi ketika orang Israel jatuh dalam dosa, mereka bawa korban pengakuan dosa. Mereka persembahkan ya sebagai tebusan. Bapak Ibu kasih ini dapat diartikan ya. Bisa bantu saya diklik ya. Ini dapat diartikan juga persembahan hidup kita, ya, persembahan hidup kita atau pelayanan kita. Atau setiap kegiatan yang kita lakukan Bapak Ibu untuk melayani Tuhan, tidak ada gunanya kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setuju nggak? Kita melakukan pelayanan, tapi bukan dasarnya cinta kita sama Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, tidak ada gunanya Bapak Ibu. Kita datang beribadah, tapi dasarnya bukan kita mengasihi Tuhan, tidak ada gunanya. Kita datang karena kita memang mengasihi Tuhan, aku ingin menyembah Tuhan, karena aku sayang sama Tuhan. Aku melayani Tuhan, karena aku sayang sama Tuhan. Betul? Karena aku mencintai Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mencintai aku. Tuhan mati di atas kayu salib, sudah menyatakan satu kasih yang begitu besar dalam hidupku. Tuhan sudah memberikan satu contoh yang begitu luar biasa dalam hidupku. Dengan mati bagi aku, maka aku juga ingin menunjukkan kasih kepada Tuhan, sayang kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ini perlu ya, supaya kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena dasar mengasihi Tuhan inilah yang akan membuat kita mengasihi sesama kita. Ya, lingkup kecil sesama kita, keluarga tadi saya katakan. Suami, istri, orang tua, anak. Ya. Hati yang mengasihi. Bapak Ibu ada satu tulisan yang saya baca ya. Bisa bantu saya klik lagi? Nah ini ya. Satu orang macul, yang satu orang main golf ya. Siapa yang suka main golf Bapak Ibu sini? Ada? Ada yang suka main golf? Nggak ada ya?
Nah, sama, saya juga belum pernah main golf ya. Menurut penelitian Bapak Ibu, jumlah energi yang dikeluarkan untuk mengayuh sebuah cangkul, jadi kalau petani itu nyangkul, itu sama jumlahnya energi yang dikeluarkan oleh seorang pemain golf. Jadi kalau dia main golf sama orang nyangkul, itu energinya sama. Ya, energinya sama. Namun Bapak Ibu, seorang pegolf, kalau disuruh nyangkul, kira-kira seneng nggak dia? Pegolf disuruh nyangkul, seneng nggak? Petani disuruh main golf, seneng nggak kira-kira? Capek nggak dia? Ayo. Jadi kalau seorang pegolf, Bapak Ibu akan merasa lelah dia. Kalau disuruh apa? Nyangkul, aduh capek. Padahal sama itu. Energi yang dikeluarkan ketika dia main golf. Sama juga seorang petani Bapak Ibu. Ketika dia disuruh main golf, ngapain sia-sia, nggak ada hasilnya. Kerjaan apa ini, buang-buang tenaga pikirnya. Betul nggak? Jadi Bapak Ibu ketika kita melakukan sesuatu ya, apalagi untuk Tuhan ya, untuk keluarga ya. Saya bantu, saya klik lagi. Mengambil peranan penting bukan hanya sekedar tenaga yang kita keluarkan atau kewajiban yang kita lakukan. Ya, atau kita kerjakan. Yang berperan penting itu adalah apa? Hati. Hati. Apakah hati kita mengasihi atau tidak? Apakah kita sungguh mengasihi Tuhan atau tidak? Ataukah kita sungguh mencintai keluarga kita atau tidak? Sampai di mana kita sayang sama Tuhan? Sampai di mana kita tulus mengasihi keluarga kita? Kalau kita katakan mengasihi Tuhan Bapak Ibu, aku sayang sama Tuhan, cinta. Tapi dalam realita, kita tidak sayang suami, kita tidak sayang istri kita, tidak sayang orang tua kita, tidak sayang anak kita. Itu namanya omdo. Omdo tahu ya? Omong doang. Gak mungkin. Jadi dasar utama ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mengasihi keluarga kita. Sampai di mana kita mengasihi keluarga kita? Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, mungkin sudah bertahun-tahun kita berbakti di gereja. Bahkan mungkin kita juga sudah banyak baca Alkitab ya, mendengar khotbah. Mungkin kita juga melayani di gereja. Pengalaman pelayanan kita juga banyak. Pernahkah kita setelah kebaktian ini selesai, kita bertanya ya, ketika Bapak Ibu akan keluar dari gedung gereja, Bapak Ibu bertanya, apa yang harus aku perbuat? Ya, apa yang harus aku perbuat? Ini penting Bapak Ibu, apa yang harus aku perbuat? Apa yang harus aku perbuat? Bapak Ibu yang dikasih, jika belum pernah maka bertanyalah sekarang. Apakah yang harus aku perbuat? Firman Tuhan mengingatkan 3 kebenaran penting. Pertobatan hati. Sungguh-sungguh, dipulihkan hati. Ya, maka itu Bapak Ibu harus dekat firman. Hanya dengan firman. 2, belajar mengenal Tuhan dengan lebih baik. Jangan balas, baca Alkitab. Ada pemahaman Alkitab, ikut toh. Ada kelompok kecil saya dengar di sini, ikut belajar firman supaya bertumbuh. Yang ketiga, kita sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan. Ya, jadi ketika kita pulang, kita bertanya apa yang harus aku perbuat? Aku harus minta Tuhan tolong supaya aku terus diperbarui hati. Tuhan beri aku kekuatan untuk lebih mengenal Tuhan. Tuhan beri aku kekuatan untuk semakin mengasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan, kita harus belajar untuk mengenal Tuhan. Ya, saya mau mengasihi Tuhan. Apakah sungguh-sungguh saya mengasihi Tuhan? Apakah sungguh-sungguh saya sayang sama Tuhan? Apa buktinya saya sayang sama Tuhan? Baca Alkitabnya. Setia beribadah, setia bersekutu, setia melayani, bahkan setia mau bersaksi bagi Tuhan. Apa buktinya kalau aku juga mengasihi keluargaku? Apakah di dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu kita masih saling menyakiti satu dengan yang lain? Khususnya suami istri ini, saya paling banyak ketemu ya. Saling nyerang dengan kata-kata yang kasar, yang keras ya. Sehingga membuat hati istri sakit atau membuat suaminya juga jadi sakit ya. Orang tua terhadap anak ya. Anak terhadap orang tua. Apakah masih ada kebencian di hati kita terhadap orang-orang yang dekat dengan kita, yang kita sayangi? Apakah kita masih suka bertengkar dengan pasangan kita atau orang tua dan anak? Apakah mulut kita ini masih mengeluarkan kata-kata yang membuat mereka jadi sakit hati? Antara suami istri, antara orang tua dan anak. Lalu sekarang kita mulai bertanya, apa yang harus aku perbuat untuk keluargaku? Siap Bapak Ibu? Apa yang harus aku perbuat untuk keluargaku? Sesuai dengan firman Tuhan. Aku mengasihi Tuhan, maka aku juga mengasihi
keluargaku. Aku mau berubah untuk semakin mengasihi Tuhan dan keluargaku. Penting Bapak Ibu. Saya ajak kita tundukkan kepala, kita akan